Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ekonomi Manajerial. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramadhani Rizka Pangisti dengan NIM 141230172. Nah, dalam slide ini terdapat soal berupa fungsi permintaan, soal elastisitas, dan juga soal analisis framework. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat fungsi permintaan yaitu GD sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY dikurangi 0,05 M plus 4A. Nah, PX ini adalah harga untuk barang X yaitu senilai 235.000 dan PY adalah harga untuk barang Y senilai 275.000 per unit dan A adalah biaya untuk iklan yaitu senilai 500 juta rupiah dan M adalah pendapatan konsumen dengan total senilai 40 juta rupiah. Nah, ditanyakan berapa banyak barang X yang dibeli oleh konsumen, kemudian apakah barang X dan Y ini merupakan substitusi atau komplementer, dan yang terakhir adalah apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Mari kita jawab untuk soal yang A, yaitu banyaknya barang A yang dibeli. Nah, kita hanya mensubstitusikan nilai tadi ke dalam rumus GD sama dengan 500 min 3PX min 2PY min 0,05 M plus 4A. Maka sama dengan GD adalah 500 min 3 dikali 235 dalam ribu rupiah min 2 dikali 275 dalam ribu rupiah min 0,05 dikali dengan 40 dalam juta rupiah dan plus 4 dikali 500 dalam juta rupiah. Nah, kita hitung hasilnya, maka akan ketemu senilai 1.243, dimana kenapa nilai 40 juta tadi itu hanya dimasukkan angka 40 dan juga 500 hanya dimasukkan angkanya 500. Nah, ini tuh dalam nilai jutaan rupiah, sehingga apabila kita bagi dengan 40 juta dibagi 1 juta, maka hasilnya 40, dan juga 500 juta dibagi dengan 1 juta hasilnya 500. Begitu juga dengan 235.000 dan juga 275.000 yang dalam satuan ribu rupiah, apabila kita bagi dengan 1000 maka hasilnya hanya 235 dan juga 275. Tujuannya adalah agar jumlah atau hasilnya itu lebih masuk ke logika, atau mudahnya agar jumlah barangnya itu dalam jumlah yang masih realistis, tidak sampai miliaran bahkan atau ratusan juta. Nah, dari rumus yang tadi, maka banyaknya barang X yang dibeli oleh konsumen dalam satuan ribuan unit adalah sebanyak 1.243 unit. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu barang X dan Y bersifat apa? Apakah substitusi atau komplementer? Nah, jadi barang X dan Y ini bersifat komplement karena pada koefisien PY-nya tadi itu minus 2PY, sehingga bersifat negatif, yang artinya jika nilai PY negatif, maka harga barang Y naik akan menyebabkan permintaan barang X turun, yang artinya hubungan barang X dan Y adalah komplement. Nah, barang komplement itu apa? Barang komplement adalah barang yang ketika nilai atau kegunaannya itu akan meningkat apabila digunakan secara bersama-sama. Nah, artinya itu barang komplement itu tidak dapat digantikan satu sama lain. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah barang X ini termasuk barang normal atau barang inferior. Nah, kita lihat pada koefisien M-nya, yaitu pada pendapatan konsumen nilainya itu negatif, berarti barang X termasuk barang inferior. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua, di mana diketahui apabila diibaratkan membuka bisnis kopi, nah saat melakukan riset pasar dengan harga kopi Rp25.000, penjualan kopi 200 gelas per hari. Namun apabila harga diturunkan menjadi Rp20.000, penjualan naik sebanyak 50 porsi per hari. Nah, ditanyakan elastisitas harga permintaan atau ED, kemudian apakah permintaan termasuk elastisitas inelastis atau unitary, dan juga bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha. Baik, kita jawab untuk soal yang pertama, yaitu elastisitas harga permintaan atau ED. Nah, rumus ED itu adalah delta Q per delta P dikali dengan P per Q, atau juga bisa menggunakan rumus mid range untuk hasil yang lebih akurat, yaitu ED sama dengan delta Q dibagi dengan Q1 plus Q2 dibagi 2 per delta P dibagi dengan
P1 plus P2 per 2. Nah, untuk delta Q-nya ini adalah selisih dari jumlah permintaan kedua dikurangi dengan jumlah permintaan pertama. Dan juga untuk delta P-nya atau harga itu sama, yaitu selisih dari harga untuk kondisi yang kedua dikurangi dengan harga yang kondisi pertama. Langsung kita substitusikan ke rumus, yaitu 250 dikurangi 200 untuk Q2 dikurangi Q1 dibagi dengan Q1 plus Q2 per 2, maka 200 plus 250 per 2 per dengan P2 min P1 adalah 20.000 min 25.000 per sama dengan P1 plus P2 per 2, yaitu 25.000 plus 20.000 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 50 per 450 dibagi 2 per lagi min 5.000 per 45.000 dibagi 2, hasilnya adalah 50 per 225 dibagi dengan min 5.000 per 22.500, maka hasilnya adalah 0,22 dibagi dengan minus 0,22 yang hasilnya adalah minus 1. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu permintaan tersebut termasuk ke dalam jenis permintaan apa, apakah elastis, ini elastis atau unitary. Nah, karena hasilnya minus 1 yang artinya sama dengan N adalah 1, maka permintaannya unitary. Nah, nilai minus ini tuh diabaikan saja karena ini menentukan apabila harganya naik maka permintaan akan turun dan juga sebaliknya. Nah, permintaan unitary ini adalah permintaan yang terjadi ketika nilai koefisien N-nya itu adalah 1 secara absolut, dimana ketika perubahan harga itu berubah maka akan menghasilkan perubahan jumlah yang sama besar, sehingga total pendapatannya itu akan tetap atau akan sama. Nah, kita lanjut menjawab soal yang ketiga, yaitu dampak perubahan harga terhadap total pendapatan usaha. Nah, sebelum terdapat perubahan harga, yaitu total pendapatannya itu adalah harga per unit dikali dengan jumlah barang, yaitu 25.000 per unit dikali dengan 200, maka hasilnya 5 juta. Nah, namun setelah terdapat perubahan harga ke 20.000, hasilnya juga tetap sama, yaitu 5 juta. Hal ini disebabkan karena permintaan tersebut adalah termasuk ke dalam jenis permintaan unitary, di mana perubahan harga itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap total pendapatan, sehingga pendapatan sebelum dan sesudah perubahan harga itu tetap sama. Nah, lanjut soal ketiga, yaitu di mana diketahui ada seorang klien yang membayar jasa senilai 40 juta per jam untuk konsultan bisnis, kemudian usaha sebelumnya adalah produksi mebel yang telah berjalan 15 tahun, kemudian rata-rata revenue per tahun adalah 132 miliar, dan EBITDA adalah 45%, kemudian net profit margin adalah 10%, dan seterusnya. Nah, kemudian si klien ini juga telah menemukan strategi alternatif, yaitu dengan melikuidasi perusahaannya sepenuhnya, meningkatkan jumlah anggota tim, dan seterusnya hingga membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 juta dengan prediksi payback periodnya adalah 15 tahun. Nah, ditanyakan itu analisis dengan framework dan juga perhitungan bisnisnya. Nah, di sini saya memutuskan untuk menggunakan IM matrix, di mana skor IFE diperoleh sebesar 3,25 dengan posisi sangat kuat, dan juga skor EFE yaitu 3,05 yang juga posisinya kuat. Nah, berdasarkan skor IFE dan EFE tadi, maka posisinya itu berada di sel atau kotak yang nomor 1. Maka strategi yang direkomendasikan berdasarkan hasil dengan menggunakan IM matrix ini adalah dengan market penetration, yaitu dengan menambah tim pemasaran atau iklan atau kampanye marketing yang insentif. Maka akan diperoleh perhitungan bisnis, yaitu sebelum diterapkan strategi market penetration, laba bersihnya adalah senilai 13,2 miliar. Itu dalam kondisi sebelum profitnya atau net profitnya itu turun ke 7%, tapi sesudah turun itu sebesar 9,24 miliar. Nah, setelah menerapkan strategi market penetration tadi, itu labanya itu meningkat, yaitu sebesar 11,088 miliar. Sehingga pemilik bisnis tersebut disarankan untuk melakukan penetrasi pasar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.